Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul 2910 MDPL. Bagian ketiga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. 2910 MDPL, Desa Gaib Alas Merapi. Udara pagi yang dingin menemaniku dan Tiwi di jalur pendakian yang aneh ini. Kami masih khawatir dengan keadaan Raka dan Galang yang terpisah dari Tiwi. Semoga saja mereka tidak merasakan kejadian yang sama seperti yang kami alami semalam. Aku dan Tiwi memutuskan untuk mengisi perut dulu dengan memasak mie instan dengan kompor portable yang kami bawa. Kami baru tahu, ternyata membutuhkan waktu lama untuk memasak mie instan dengan kompor ini, dan udara dingin di daerah pegunungan seperti ini. Untungnya kami cukup sabar menunggu hingga aroma mie instan menggugah indera penciumanku. Sumpah Lang, ini mie instan terenak yang pernah gua makan, ucap Tiwi dengan wajah yang berbinar-binar. Enakan mana? Sama bakwan hasil rebutan sama gua. Enakan ini Lang, serius, jawab Tiwi dengan terus memasukkan mie yang masih setengah panas itu ke mulutnya. Aku memperhatikan wajah Tiwi yang terlihat seperti benar-benar kelaparan menikmati sarapan pagi ini. Sampai akhirnya aku menyerebut mie instanku yang baru matang. Kita ke arah mana Lang? Gua bawa kompas sih, tapi gak tahu cara makainya kalau di gunung begini. Kita tetap harus cari jalan setapak. Buka aja kompasnya, paling nggak jadi patokan kita, supaya nggak balik lagi ke jalur sebelumnya. Benar juga, walaupun tidak bisa menunjukkan arah, kompasku bisa digunakan untuk menandai agar kami tidak berputar-putar di jalur yang sama. Aku mencoba mengingat jalur yang aku lewati kemarin, dan memilih menuju sebaliknya yang terlihat menanjak. Wih, kalau kita sudah ketemu Raka dan Farel, apa kita turun saja? Gak usah maksain ke puncak lah. Aku bertanya pada Tiwi. Tiwi hanya terdiam, wajahnya terlihat berpikir. Kita memang mengalami hal aneh Lang, tapi sejauh ini tidak ada dari kita yang terluka kan? Gue juga sering dengar banyak pendaki mengalami hal-hal aneh. Kita lihat kondisinya dulu saja. Kalau masih memungkinkan, gue masih mau ngelihat puncaknya. Omongan Tiwi ada benarnya. Memang kondisiku dan Tiwi masih tidak kurang satu pun. Namun bagaimana dengan Raka dan Farel? Selain itu aku masih merasakan perasaan tidak enak dari perjalanan ini. Intinya, kita jangan memaksakan diri. Keadaan kita yang tersesat saat ini juga pasti membuat Raka dan Farel khawatir. Ucapku yang segera disetujui oleh Tiwi. Sebenarnya perjalanan pagi ini masih terasa aneh olehku. Tidak ada suara binatang apapun, serangga hutan seperti yang biasa terdengar. Hanya suara langkah kaki dan suara angin yang terhembus ke telinga yang ada saat ini. Jalur ini tidak seperti yang diceritakan oleh pendaki-pendaki ataupun yang ada di artikel berita. Berbagai jenis pohon tumbuh di sekitar kami dengan jalur menanjak. Luasnya dataran di tempat ini tidak menunjukkan bahwa ini merupakan jalur pendakian pada umumnya. Tapi sebisa mungkin aku tidak ingin membuat Tiwi panik dan tetap berusaha mencari cara untuk keluar kembali ke jalur pendakian. Lang, BTW kamu kan terobsesi sama Merapi. Kenapa kamu gak masuk UKM Mapala saja? Sebuah pertanyaan yang wajar. Seharusnya
Tergabung dengan Mapala memang aku bisa jadi lebih mudah untuk mencapai tempat ini. Awalnya memang kepikiran ke sana, Wi. Tapi gue takut sama acara penerimaannya. Tahu sendirilah, Mapala di kampus kita sekejam apa. Separah itu. Gue pernah nonton dokumentasinya, acara penerimaannya di kaki gunung. Terus kayak di ospek lagi di sana. Ada jerit malam sama senior-senior yang sudah siap mencaci maki. Dan lu mundur karena itu? Sebenarnya mereka nggak salah. Mereka ngajarin disiplin dan melatih mental supaya bisa survive di alam. Tapi ya guanya aja yang ngerasa nggak sreg. Padahal katanya cewek-cewek yang join Mapala juga cakep-cakep loh. Nggak nyesel? Enggak lah, Wi, kan ada elu. Tiwi pun menoleh ke arahku, seolah mengharapkan penjelasan dari perkataanku barusan. Tidak ada niat apa-apa, tapi memang semenjak ada Tiwi di kelompok kami, aku hampir tidak ada niat untuk ngecengin perempuan lain. Iya, kan ada elu yang merhatiin kita. Buat gua, sementara itu aja cukup. Tiwi tidak membalas perkataanku, namun sepertinya aku sedikit melihatnya tersenyum. Matahari terlihat semakin tinggi, udara pun tidak sedingin tadi. Namun perasaan yang sama seperti kemarin kembali kurasakan. Aku mulai mengenali pertanda ini. Kabut yang semakin menebal dan suara gamelan yang sayup-sayup terdengar entah dari mana. Tiwi. Tiwi berhenti dan menoleh ke arahku. Jangan jauh-jauh. Jangan sampai kita terpisah. Firasatku gak enak lagi. Kabut ini ya? Aku mengangguk dan Tiwi pun mendekat ke arahku. Tak berapa lama setelahnya, angin mulai berhembus tenang, membawa kabut ini semakin turun dan semakin tebal. Aku menyadari jarak pandang kami pun semakin lama semakin sempit. Kami tidak lagi bisa melihat posisi pohon yang berada jauh dari tempat kami berada. Tiwi berinisiatif menggandeng tanganku agar tidak terpisah. Kini kami benar-benar berhati-hati. Kabut ini mungkin adalah kabut yang sama dengan yang membuat aku terpisah dari yang lainnya. Galang, apa nggak bahaya kita terus jalan di kabut setebal ini? Kita hati-hati saja, Wi. Kalau semakin bahaya, kita putuskan nanti. Lagi pula, kemanapun arah kita hanya kabut ini yang terlihat. Jawabku yang sebenarnya juga ingin segera pergi dari situasi ini. Di tengah-tengah perjalanan kami, tanpa sadar kami sampai di suatu tempat yang menyerupai hutan dengan sebagai pohon yang sudah kering. Aku tidak dapat melihat ujung pohon di hutan ini dengan jelas di dalam kabut setebal ini. Kami berjalan perlahan, suara gamelan masih terdengar mengiringi kami. Sangat dapat kupastikan ada hal mengerikan di hutan ini yang membuat bulu kuduku berdiri hingga tubuhku tidak berhenti merinding. Akhirnya perasaan itu terjawab saat samar-samar aku melihat bayangan dari dalam kabut berwujud seperti manusia, tergantung dan berayun hampir di setiap pohon di hutan ini. Aku ingin memastikan apakah itu manusia atau bukan. Namun tunggu dulu, tubuh itu menggantung, itu tidak memiliki kepala. Aku pun memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut dan mencoba fokus untuk mencari jalan keluar dan menggenggam tangan Tiwi dengan lebih erat. Gak usah dilihatin ya, Wi. Kita cepat-cepat cari jalan keluar dari hutan ini, gitu aja. Ucapku setengah berbisik kepada Tiwi. Gua ngikutin elu aja, Lang. Gua nggak berani lihat ke atas. Jantungku berdegup kencang, namun aku berusaha tetap tegar agar Tiwi tidak lebih panik. Tapi tetap saja, siapa yang bisa tenang saat berada di tengah hutan yang berselimut kabut dengan berbagai sosok mengerikan tergantung di atas pohon, ditemani dengan suara gamelan yang mendayu perlahan. Tangan Tiwi tiba-tiba menggenggam dengan sangat erat. Aku merasakan tangannya gemetar tidak karuan, hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti memastikan keadaannya. Kepala, Lang. Tiwi berusaha menahan rasa takutnya. Aku pun masih meraba apa maksudnya. Di sekitar kita banyak kepala yang merhatiin kita. Rupanya niat Tiwi berjalan menunduk tanpa mau melihat sosok yang berada di atas.
justru berakhir dengan dirinya yang berpapasan dengan sebuah kepala yang menggelinding tepat di bawah kakinya dan menatapnya. Tenang, Wi. Kita bakal keluar dari tempat ini. Ingin sekali aku berlari di tengah kabut ini. Namun keputusan yang tergesa-gesa pasti akan membawa kami ke keadaan yang lebih buruk lagi. Ada yang memperhatikan kami. Jauh dari dalam hutan, aku melihat seperti sosok laki-laki berjanggut memperhatikan kami dari kedalaman hutan. Sepertinya itu adalah manusia, sama seperti kami. Dia berjalan mendekat. Awalnya aku berpikir mungkin orang ini bisa membantu kami pergi dari hutan ini. Sayangnya, hal yang aneh terjadi. Lang, aneh. Kepala-kepala itu kelihatan ketakutan. Ucap Tiwi yang sudah berhasil menahan rasa takutnya. Bener, Wi. Tubuh yang tergantung di atas seperti memberi reaksi yang aneh. Kami mulai ragu untuk mendekati orang itu. Tapi jika bukan dia, apa ada lagi yang bisa membantu kami keluar dari tempat ini? Sebenarnya aku berniat mengambil resiko untuk menghampirinya. Namun Tiwi menarik tubuhku sekuat tenaga. Jangan, Lang. Jangan. Mungkin orang itu bisa menolong kita, Wi. Kita pergi saja. Kita coba cari jalan keluar sendiri. Ayo, Lang. Sebelum dia semakin dekat. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan ucapan Tiwi. Namun sebelum aku melangkah, tiba-tiba terlihat aku mendengar langkah kaki dari arah sebaliknya. Spontan aku menoleh dan terlihat sosok lain dari sana yang berjalan dengan memanggul sebuah tas carrier besar. Tiwi, itu ada pendaki lain. Tiwi melongokkan wajahnya ke arah tempatku menunjuk. Iya, Lang. Itu pendaki. Balasnya dengan senyuman lega. Kami pun segera mempercepat langkah kami untuk mengejar orang itu. Semakin lama terlihat semakin jelas sebuah tas carrier besar berwarna oranye yang dibawa oleh orang itu. Terus berjalan melalui jalur yang sepertinya sangat dikenalnya. Tidak seperti tadi, kini kami seperti mulai keluar dari hutan dan kembali ke jalan setapak yang berbentuk seolah sering dilalui. Mas! Woi! Mas! Aku berteriak mencoba memanggil orang itu, namun ia terus berjalan seolah tidak mendengarkanku. Ia terus berjalan dengan semakin cepat, menaiki jalan yang beberapa kali dihalangi jalan bebatuan. Pohon-pohon tinggi yang tadi didominasi sekitar kami berlahan tidak lagi terlihat dan berganti dengan jalan bebatuan. Aku mulai melihat kembali jurang-jurang di sisi jalan yang kami lewati. Sosok kakek berjanggut panjang yang sebelumnya menghampiri kami pun sudah tidak terlihat lagi. Mas! Woi! Berhenti, Mas! Iya, Mas. Tolong berhenti. Kita ikut sampai pos terdekat. Tambah Tiwi ikut berteriak. Seolah mulai bereaksi terhadap panggilanku, pendaki itu pun berhenti. Aku cukup lega dan sejenak menarik nafas dan berjalan dengan sedikit lebih santai setelah cukup lelah mengejarnya tadi. Maaf, Mas. Mau merepotkan. Sepertinya kami tersesat. Ucapku yang sudah semakin dekat dengan pendaki itu. Anehnya, sebelum mencapainya, pendaki itu berjalan lagi. Dan kali ini berjalan lebih cepat. Aku dan Tiwi berpandangan sebelum akhirnya mempercepat langkah kami untuk menyusulnya. Sampai suatu ketika, pendaki itu menembus sebuah semak yang cukup lebat. Aneh, kami mengikuti jalan yang sama dengannya. Namun, tepat saat kami melewati semak itu, pendaki itu tidak terlihat lagi oleh kami. Lang, pendaki itu hilang. Gue yakin arahnya ke sini, Wi. Gak mungkin bisa hilang secepat itu. Coba lihat itu, Lang. Itu kayak desa bukan sih? Tanya Tiwi sambil menunjuk pada sebuah tempat yang terlihat berdiri beberapa bangunan. Iya, Wi. Ada rumah-rumahnya juga. Tapi kayaknya jadul banget deh bangunannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata ada desa di jalur pendakian Merapi ini. Sebuah desa dengan bangunan rumah-rumah yang terpisah oleh lahan kebun dan terlihat masih sangat asri. Hampir tidak ada kabel listrik berseliweran di sana. Gua nggak pernah tahu ada desa tertinggal di Merapi. Tapi setidaknya
Mereka harusnya bisa memberitahu kita arah untuk ke jalur yang benar. Iya kan, Wi? Iyalah, sekalian kita ngisi air kita. Kami berjalan melewati sebuah jalur rerumputan yang memisahkan desa ini dengan tempat kami berada tadi. Namun sebelum sempat masuk ke desa, samar-samar aku merasakan ada seseorang seolah berdiri jauh di belakang kami. Aku menoleh ke belakang, sekedar untuk memastikan. Tiwi pun spontan melakukan hal yang sama saat melihat reaksiku. Saat itu kami melihat hal yang sama. Di perbatasan hutan, tempat kami melihat berbagai sosok di balik kabut. Berdiri seorang pendaki menggunakan tas carrier oranye besar, menghadap ke arah kami. Kini kami tahu mengapa ia tidak pernah menengok saat kami memanggil. Karena sekarang kami bisa melihat pendaki itu dengan jelas. Ia masih berdiri, berhadap ke arah kami dengan memegangi tali ransel di pundaknya. Namun, tanpa ada kepala yang menempel di lehernya. Anehnya, aku tidak merasa takut saat mengetahui kenyataan ini. Mungkin karena di satu sisi, keberadaannya menyelamatkan kami dari dalam hutan mengerikan itu. Sebenarnya aku masih penasaran. Apakah pendaki itu memang bergentayangan di sekitar hutan ini? Atau ia memang bermaksud ingin membantu kami keluar dari hutan dan menjauhi sosok kakek berjanggut itu? Yang pasti, aku merasa terselamatkan dengan kehadirannya. Sebuah desa yang jauh dari kesan modern berada di hadapan kami. Gapura desa pun terbentuk sederhana dari bambu yang sebenarnya terlihat mulai rapuh. Walau sudah memutuskan untuk masuk ke desa itu, entah mengapa tubuh kami masih merasa ragu untuk melangkah. Wi, kira-kira ada pendaki yang istirahat di sini nggak, Wi? Semoga aja ada, Lang. Kalau ketemu, kita ikutin terus aja. Kami memasuki desa yang terasa sangat sepi. Padahal kami merasa ada warga yang melihat kami dari dalam rumah dan mengintip lewat jendela-jendelanya. Ada juga warga yang sedang menggarap kebunnya. Kami berniat menghampirinya, namun tidak jadi karena takut mengganggu pekerjaannya. Di sana agak rame, Lang. Kayaknya balai desanya di sana deh. Aku menatap ke arah yang ditunjuk oleh Tiwi. Dan memang ada beberapa warga yang berkumpul di sana. Tetapi ternyata tidak hanya itu. Ada beberapa tas ransel carrier pendaki juga yang diletakkan di teras-teras rumah sekitar sana. Kayaknya ada pendaki lain deh, Wi. Ayo cepat ke sana, Wi. Sambil sedikit tersenyum, dan benar saja, terdapat beberapa pendaki yang sedang beristirahat di rumah singgah di sana. Terlihat juga ada beberapa warga yang sedang mengobrol dengan mereka. Permisi, Mas, Pak. Ucapku yang berusaha dengan sopan menyapa mereka yang ada di sana. Monggo Mas, monggo. Jawab seorang bapak yang sepertinya merupakan warga desa ini. Wah, Masnya pasti Nasar juga toh? Tanya salah satu pendaki yang beristirahat di sana. Iya Mas, beruntung banget bisa ketemu tempat ini. Nama saya Galang, ini teman saya Tiwi. Iya, saya Tiwi. Mohon maaf, kalau boleh, kami juga mau numpang istirahat. Pasti boleh dong. Desa ini memang sering jadi tempat istirahat pendaki. Makanya, kami punya beberapa rumah-rumah singgah. Tapi ya mohon maaf, seadanya. Saya Suryadi, perangkat desa sini. Nanti biar saya minta orang untuk bersihkan dulu rumah yang ada di sebelah. Ditunggu sebentar ya. Aku dan Tiwi tersenyum singkat merasa lega. Setidaknya kami bisa beristirahat sebentar dengan aman. Terima kasih banyak ya, Pak. Maaf merepotkan. Saat kepergian Pak Suryadi, kami segera menghampiri 3 orang pendaki yang sedang beristirahat. Mereka seperti sudah cukup lama di desa ini. Terlihat dari pakaiannya yang tengah mengenakan kaos dan celana pendek sambil menikmati segelas kopi hitam. Maaf Mas, rencananya Masnya mau ke puncak atau ke arah kembali?
Saya sih mau ke puncak, Mas. Lah masnya mau kemana toh? Balas seorang pendaki itu yang berambut panjang hingga sebahu. Sebenarnya tujuan kami juga ke puncak, Mas. Tapi setelah kejadian sepanjang perjalanan tadi, kami memutuskan untuk mengikuti pendaki lain saja supaya tidak tersesat. Iya Mas, kita izin bebarengan ya saat berangkat nanti. Oh, iya nggak masalah. Tapi kami agak santai ya. Tambah salah seorang lainnya dari mereka. Kami berkenalan dengan ketiga orang itu dan sedikit menimbrung dengan obrolan mereka. Ini yang gondrong namanya Sugih. Yang tiduran di belakang namanya Ibnu. Kalau saya sendiri namanya Firman. Kalau kalian berdua? Kami berempat, Mas Firman. Kami berempat Mas Firman. Ada 2 orang lagi laki-laki, namanya Raka sama Farel. Kami terpisah setelah pos 1 tadi. Iya, Mas. Mungkin sambil perjalanan menuju puncak nanti, semoga kami bisa ketemu. Amin, amin. Kalau nggak ketemu nanti saya minta tolong teman-teman di base camp untuk membantu nyari ya. Jelas Mas Firman kepada kami. Cukup lama kami mengobrol sambil melepas lelah, hingga Pak Suryadi datang kembali ke tempat kami. Mas Galang, Mbak Tiwi, rumahnya sudah dirapikan. Sebaiknya kalian menginap di sini dulu saja. Jadi besok bisa berangkat dengan kondisi tubuh yang lebih baik. Iya Mas, istirahat dulu saja. Kita berangkat besok pagi aja. Sebenarnya sih kami agak betah tinggal di sini, ucap Mas Sugih sambil menyenggol Mas Firman. Sepertinya dari ekspresi mereka, ada pengalaman menarik di desa ini yang membuat mereka betah. Aku menoleh ke arah Tiwi. Sepertinya ia tidak keberatan, namun aku masih memikirkan soal Raka dan Farel. Terima kasih Pak, tapi kami belum bisa memutuskan. Nanti akan saya kabari. Pak Suryadi pun mengerti dengan keadaan kami dan meminta segera mengantarkan kami ke salah satu rumah yang tidak jauh dari balai desa. Ada 2 kamar di bangunan kayu ini dan dapur kotor di belakang. Namun seperti yang aku duga, sepertinya kamar mandinya terpisah dari rumah ini, seperti pada rumah-rumah zaman dulu. Kami masuk ke dalam, meletakkan tas kami di tikar yang telah digelar di ruang tengah. Aku melihat sebuah lampu minyak yang terpasang di dinding ruangan ini. Sepertinya, walaupun menginap, lampu inilah yang akan menjadi penerangan selama malam nanti. Monggo Mas, diminum dulu. Seorang perempuan yang sedikit lebih muda dariku mengantarkan 2 gelas teh hangat dan sebuah nampan kayu. Aku memperhatikan wajahnya yang seolah tidak asing. Ini Wulan. Nanti kalau butuh apa-apa, panggil Wulan saja ya. Rumahnya di sebelah persis, ucap Pak Suryadi kepada kami. Wulan pun mengangguk dengan anggun. Senyumnya terlihat manis menyambut tanganku yang mengajaknya bersalaman. Galang, izin ngerepotin ya Wulan. Iya, nggak apa-apa Mas. Nggak usah segan-segan panggil Wulan. Entah mengapa ia seolah-olah terlihat begitu senang dengan kedatangan kami. Saya Tiwi, terima kasih ya Wulan. Lanjut Tiwi yang juga memperkenalkan diri. Wulan menyambut tangan Tiwi, namun sepertinya aku merasa aneh saat melihat ekspresi senyumnya Wulan yang berubah sedikit sinis saat melihat Tiwi. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Ya sudah, kami tinggal dulu ya. Selamat istirahat. Aku pun mengantar mereka berdua meninggalkan rumah singgah. Namun beberapa kali Wulan menoleh ke arahku sambil tersenyum. Nggak nyangka, ada cewek manis juga ya di desa begini. Ucapku iseng pada Tiwi yang sedang merapikan barang-barang kami yang berantakan di tas. Terus mau dibawa pulang gitu? Balas Tiwi dengan wajah sedikit tertekuk. Sekali aja bisa. Siapa tahu jodoh. Gih, sana. Nikmatin LDR Jakarta Merapi. Entah mengapa balasannya terdengar suntuk bagiku. Hal itu membuat aku malah jadi semakin ingin menggodanya. Jadi jutek gitu.
Enggak lah, bercanda. Susah buat move on dari cewek perhatian kayak lu. Balasku sambil memainkan rambut Tiwi. Seketika, saat itu juga wajah jutek Tiwi berubah. Hah, bawel. Ganti baju sana. Keringet lu bau. Balasnya sembari melempar handuk yang sudah dikeluarkan dari tasku. Sabar nah, Pak Wi. Nyerobot dulu kali. Sebuah bangunan yang hanya tertutup kayu seukuran bahu terlihat di belakang rumah. Ada sumur timba di sana, namun sepertinya kendi besar yang berada di sebelahnya sudah terisi air. Karena memang tidak berniat untuk mandi, aku pun mencuci muka dan membersihkan diri seadanya dengan air dari tempayan besar di sebelah sumur. Seandainya udara tidak sedingin ini, mungkin aku bisa berubah pikiran untuk menyegarkan diri dengan air yang sangat jernih ini. Sayangnya, nyaliku tidak sebesar itu untuk menahan hawa dingin di tempat ini. Saat selesai dengan urusanku, aku bersiap kembali ke dalam untuk menyuruh Tiwi gantian membersihkan diri. Sebelum masuk, tanpa sengaja aku melihat ke rumah sebelah yang katanya merupakan rumah tempat tinggal Wulan. Dari jendela dapur yang terbuka, terlihat Wulan yang baru memasuki dapur dan meletakkan beberapa peralatan. Tanpa sadar aku memperhatikannya cukup lama. Hanya seorang perempuan dengan pakaian daster sederhana dan rambut hitam panjang ternyata bisa mengalihkan perhatianku. Jantungku bergedup kencang saat Wulan menyadariku yang melemparkan senyumannya yang manis dari balik jendela dapurnya. Aku yang sedikit malu segera terburu-buru kembali ke dalam rumah untuk membantu Tiwi. Kenapa lo? Senyum-senyum sendiri? Enggak, Wi, enggak ada apa-apa. Halah, alasan. Kayak gua nggak kenal lu aja. Balas Tiwi dengan tatapan curiga kepadaku. Aku pun gantian membereskan barang-barangku, sementara Tiwi bersih-bersih dan mengganti baju. Ia mencoba menggantung baju basahnya di teras belakang, berharap bisa sedikit lebih kering agar lebih ringan untuk dibawa. Tidak banyak perbincangan setelahnya, sepertinya tanpa sengaja, aku tertidur di ruang tengah, hanya dengan bersandarkan tas karirku yang sebagian isinya sedang kukeluarkan. Tiwi yang juga sudah kelelahan akhirnya juga ikut tertidur di ruang tengah, tidak jauh dari posisiku. Sayup-sayup terdengar suara gamelan membangunkan tidurku. Kali ini tidak seperti tadi, suaranya terdengar dekat seolah berada di sekitarku. Aku mencoba membuka pintu yang mencari asal suara itu. Beberapa warga terlihat melihat pendopo balai desa dari jauh, menyaksikan sekelompok pemain gamelan yang sepertinya bersiap untuk pertunjukan. Tak jauh dari tempatku, Mas Sugi juga berdiri menonton dari jauh. Mas, ada acara apa mas? Kayaknya iya, jarang-jarang nih bisa nonton begini. Balas Mas Sugi. Benar apa kata Mas Sugi. Pertunjukan ini pasti menarik. Sayangnya aku masih khawatir dengan keadaan Raka dan Farel. Berhubung langit masih terang, mungkin sekarang waktu yang tepat untuk mencari mereka. Wi, Tiwi, bangun Wi. Aku sedikit menggoyangkan tubuh Tiwi sambil melihat muka tidurnya yang sangat lucu. Kalau mau berangkat, sekarang aja, mumpung masih terang. Tiwi yang terbangun berusaha mencerna omonganku sambil mengucek-ucek matanya. Ia berusaha melihat jam tangannya, namun ia mencopotnya dan menaruhnya ke dalam tas. Iya, sekarang aja. Ayo, siap-siap. Kami mencuci muka dan mulai bersiap-siap memasukkan kembali barang-barang ke dalam tas. Bawa kertas sama pulpen kan? Nanti kita minta digambarin petunjuk arah saja. Ucapku kepada Tiwi. Tiwi hanya mengangguk, sepertinya tidurnya masih belum cukup. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Aku segera berdiri dan membukanya. Rupanya, Pak Suryadi datang dengan membawakan singkong goreng untuk kami. Loh, pada siap-siap. Mau kemana toh? Kita mau lanjut, Pak. Mumpung masih terang. Teman-teman kami belum ketemu. Sudah, menginap dulu saja. Nanti malam ada acara loh. Mohon maaf, Pak. Kita terima kasih sekali. Tapi kami benar-benar khawatir dengan kedua teman kami, Pak. Tapi ya setidaknya kalian tidak meninggalkan desa ini malam-malam. Bahaya loh.
ucap Pak Suryadi yang masih terus berusaha menahan kami. Malam? Ini kan masih siang loh, Pak. Siang dari mana? Lihat saja sendiri, ucap Pak Suryadi yang memindahkan tubuhnya dari pintu. Benar, sungguh aneh. Perasaan baru beberapa menit tadi aku keluar, langit masih cerah seperti siang hari. Bagaimana bisa? Sekarang tiba-tiba sudah malam. Aku bertatapan dengan Tiwi, tapi sepertinya belum siap mengambil kesimpulan apa-apa. Namun bila langit sudah gelap, terlalu beresiko untuk kami melanjutkan perjalanan. Baik, Pak. Kami istirahat di sini dulu saja. Terima kasih ya, Pak. Ucap Tiwi yang dibalas dengan senyum senang Pak Suryadi. Nah gitu toh. Nanti ikut menonton panggung di depan ya. Pasti ramai di sana. Kami mengangguk dan mengantar Pak Suryadi keluar. Wi, serius? Tadi itu masih siang loh. Makanya gue bangunin elu. Iya, gue juga ngerasa aneh kok. Ya udahlah, gak usah dipusingin. Suara gamelan mulai mengalun lebih keras, menandakan pertunjukan akan segera dimulai. Lang, nonton yuk. Duluan aja, ntar gue nyusul. Mau cuci muka dulu gue. Jangan molor lagi ya. Iya, tenang aja. Gue juga mau nonton kok. Aku pun keluar lebih dulu menuju pendopo balai desa yang sudah cukup ramai dipenuhi warga desa. Terlihat Mas Firman dan teman-temannya sudah mengambil posisi terbaik di tempat depan panggung. Sebuah pementasan kampung sederhana dipentaskan oleh pemain gamelan yang sepertinya berasal dari warga desa. Suara sinden yang merdu melantunkan tembang yang benar-benar merubah suasana malam ini menjadi semakin nyaman. Tidak pernah kusangka aku bisa menikmati pertunjukan seperti ini. Panggung tanpa pengeras suara dan hanya diterangi oleh obor-obor kayu dan beberapa lampu minyak antik yang digantung di beberapa sisi panggung. Mas Galang, katanya yang seru sehabis ini nih, kata Mas Sugih padaku. Aku pun menjawabnya. Emangnya ada apaan mas habis ini? Ya tunggu sajalah. Makin sabar makin seru, jawab Mas Sugih. Suara gamelan itu berhenti. Beberapa lampu minyak di pinggir panggung sengaja ditutupi, hingga cahaya di tengah panggung yang paling terang di antara lainnya. Perlahan terdengar suara demung dan surun instrumen gamelan mulai dipukul dengan lembut. Suara itu menciptakan suasana lembut, namun terdengar misterius. Dari sisi panggung terlihat siluet bayangan seorang perempuan yang anggun meliuk-liuk dengan selendang di tangannya. Menakjubkan. Aku tahu ini belum dimulai, namun aku terlalu bersemangat menanti apa yang akan keluar dari sana. Saat musik gamelan mulai lengkap dan mulai menaikkan ritmenya, muncul sesosok penari mengenakan pakaian kemben Jawa berwarna hijau yang dengan gemulai memainkan selendangnya diikat di pinggangnya, layaknya sayap bidadari. Cantik, sangat cantik. Pakaian yang ia kenakan menunjukkan keindahan lekuk pinggulnya yang warna kulit tubuhnya yang indah. Setiap gerakannya membuat jantungku terus berdebar. Aku memperhatikan wajah cantiknya dan tidak pernah berhenti terkesima, hingga akhirnya penari itu menoleh ke arahku. Tidak seperti sebelumnya, kini ia tersenyum, dan itu menambah kecantikan yang berlipat ganda. Jelas, aku kenal senyuman itu. Penari itu adalah Wulan. Aku tidak pernah menyangka ia akan terlihat secantik bidadari. Jantungku bergedup kencang. Perasaan panas dingin muncul setiap ia menatapku dan meliukkan tubuhnya seolah tarian itu ditunjukkan untukku. Senang ya lihat gituan. Tiba-tiba tangan Tiwi muncul meraup wajahku yang tengah mengagumi tarian Wulan. Senang lah Wi, seni ini namanya, ucapku memberi alasan. Sepertinya Tiwi juga senang melihat acara ini. Ia juga terkesima melihat gerak tari Wulan yang membuat seluruh warga terpana. Namun setelah keberadaan Wiwi, Wulan seperti terlihat berbeda, seolah senyumnya kembali tertahan. Semua bertepuk tangan saat tarian Wulan selesai. Sebuah pertunjukan sederhana yang ternyata bisa terasa seistimewa ini.
Beberapa sinden sudah bersiap untuk melanjutkan acara, sementara aku mulai melihat Tiwi mengusap tangannya seperti kedinginan. Jaket lu di mana? Di rumah, masih basah. Spontan aku melepas jaketku dan menyerahkannya pada Tiwi. Ini pakai dulu, gua ambilin sekalian mau ke kamar mandi gua. Aku berdiri meninggalkan Tiwi dan berjalan menuju rumah. Dengan membawa lampu minyak di ruang tengah untuk mencari jaket Tiwi yang sepertinya masih tergantung di belakang. Terlihat jaket abu-abu milik Tiwi tergantung. Aku mengecek sisi dalamnya yang sudah kering. Sepertinya bisa digunakan oleh Tiwi. Mas Galang. Terdengar suara perempuan memanggilku dari tempat yang tidak begitu jauh. Aku menoleh ke arah rumah di sampingku. Dan benar dugaanku, itu adalah suara Wulan. Wulan? Kok kamu ada di sini? Bukan kedatangannya saja yang membuatku kaget. Namun, Wulan menemuiku masih dengan pakaian lengkap saat ia menari tadi. Dengan riasan yang sama sekali belum berubah. Rumah Wulan kan di sebelah pas mau pulang. Malah ngelihat Mas Galang di sini. Iya sih. Tapi kok masih pakaian pentas tadi ya? Tanyaku yang mulai salah tingkah. Melihat kecantikan yang hanya dapat aku lihat di panggung tadi, kini ada di depan mataku. Emangnya kenapa toh Mas Galang? Kirain Wulan cantik kalau pakai baju begini. Tanyanya sambil memutar-mutarkan tubuhnya, hingga selendang dan beberapa bagian bajunya berterbangan dan terlihat mengesankan. Cantik Wulan. Cantik banget kok. Mas saja sampai nggak rela kedip. Jawabku yang memang tidak bisa berbohong melihat kecantikan Wulan. Yang benar, Mas. Wulan semakin mendekat ke arahku. Semakin dekat dengan memamerkan ornamen-ornamen bajunya yang berkilau indah. Namun menurutku itu tetap tidak seindah kulit putih bahunya yang terlihat semakin indah dengan jarak sedekat ini. Mas Galang suka lihat Wulan begini? Tanyanya dengan tatapan yang menggoda, dengan wajah yang menatap menengadah ke wajahku yang sedikit lebih tinggi darinya. Jantungku semakin berdegup dengan kencang. Tubuh Wulan sekarang sedekat rangkulan tanganku. Ingin rasanya aku memeluk dirinya yang cantik bak bidadari. Apalagi, wangi tubuh Wulan benar-benar membuatku nyaman. Muka Mas Galang merah. Ucap Wulan. Aku sedikit malu karena tidak bisa menahan kekagumanku. Iya Wulan, udah nggak usah ngeledekin. Ini aja nggak bisa berhenti deg-degan. Masa sih? Coba Wulan dengerin. Tanpa ancang-ancang, tiba-tiba Wulan menempelkan telinganya di dadaku. Sosok wanita cantik yang sedari tadi membuat aku kagum kini berada di dadaku. Tanpa sadar, kedua tanganku memeluk tubuhnya. Bentuk tubuhnya yang indah membuat aku tidak ingin melepaskan tubuhnya. Bukannya marah, ternyata Wulan malah membalas pelukanku. Tangannya yang indah kini melingkar di pinggangku. Beberapa saat aku menikmati kenyamanan itu tanpa bereaksi sedikit pun. Mas Galang mau sama Wulan? Tiba-tiba Wulan mengatakan kalimat itu dengan wajah yang malu-malu. Suaranya benar-benar membuat aku tidak bisa berpikir panjang. Kedua tangan Wulan menyentuh pipiku hingga tatapan mata kami saling berpandangan. Matanya yang jernih dengan bibir kecilnya yang merah, kini hanya berada satu jengkal dari wajahku. Namun saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang aneh berada di dekatku. Sesuatu seperti menatapku dari suatu tempat. Kenapa Mas Galang? Tanya Wulan yang heran dengan ekspresiku. Aku tidak menjawab dan terus menoleh ke arah sekitar hingga akhirnya di satu sisi jauh di belakang Wulan terlihat sosok yang aku kenal. Tas oranye dengan jaket coklat muda, si pendaki tanpa kepala. Entah mengapa ia ada di sana, seolah ia ingin menyampaikan sesuatu. Mas Galang, kenapa? Gak apa-apa Wulan. Setelah melihat sosok pendaki itu, tiba-tiba aku teringat sosok yang aku lihat di mimpiku sebelum berangkat. Aku juga teringat sosok penari yang diikuti oleh berbagai jenis setan. Aku melihat Wulan. Entah mengapa,
Aku merasa ada kemiripan di wajah mereka. Apa ini yang membuat aku merasa tidak asing dengan wajah Wulan? Galang, Galang, lu di mana? Suara Tiwi terdengar dari dalam rumah. Wajah Wulan terlihat cemberut, namun sepertinya ia ingin menyembunyikannya dari hadapanku. Kita lanjut nanti lagi ya, Mas Galang. Ucap Wulan yang segera buru-buru meninggalkanku dan masuk ke dalam rumahnya. Sepeninggalan Wulan, samar-samar aku melihat si pendaki tanpa kepala itu berjalan ke salah satu arah di sudut desa. Ngapain lu, Lang? Tanya Tiwi padaku. Aku cukup bingung menjawab pertanyaan Tiwi. Tidak mungkin aku menjawab sesuai kejadian tadi. Tiwi pasti akan memarahiku habis-habisan bila mengetahui hal tadi. Itu, Wi. Pendaki tadi muncul lagi. Dia jalan ke arah sana. Ucapku sambil menunjuk ke salah satu arah perbatasan desa dan hutan. Sama, aku juga dilihatin. Kayaknya dia mau memberitahu sesuatu. Belum sempat berpikir panjang, dari belakang rumah singgah yang ditempati oleh Mas Firman dan kawan-kawannya, tiba-tiba mulai ramai. Lampu rumahnya menyala dan terlihat sedang buru-buru. Kami pun menghampiri ke sana dan menanyakan apa yang terjadi. Mas Firman, ada apa? Kok buru-buru? Mas Firman segera memegang bahuku dan menatapku dengan wajah pucat. Beresin barang-barang, kita pergi dari sini. Jelasin dulu, Mas. Memangnya ada apaan, Mas? Lihat sendiri ke dekat panggung. Aku dan Tiwi segera berjalan ke balai desa dan mengintip dari sisi rumah. Kali ini tidak hanya warga desa saja yang menonton pementasan itu. Saat ini di berbagai sudut desa, sudah berkumpul sosok menyerupai pocong menyaksikan pementasan dari atap rumah. Siluman ular berbadan manusia yang melilit di tiang-tiang rumah. Hingga makhluk seperti manusia kurus yang bergerombol di dekat panggung dengan merayap. Itu apa, Mas Firman? Mana kami tahu. Pementasan ini sepertinya memang untuk memanggil mereka. Lang, gua pernah dengar tentang desa gaib di Merapi. Jangan-jangan... Wajah Tiwi mulai terlihat pucat. Udah, jangan pikiran aneh-aneh lagi. Tanpa bertanya lebih banyak, aku dan Tiwi segera berlari ke rumah dan membereskan tas kami. Aku berpikir, apabila desa ini benar-benar desa gaib, apakah Wulan juga salah satu dari mereka? Dari halaman belakang rumah singgah, kami diam-diam meninggalkan desa yang sebagian penduduknya sedang fokus menyaksikan pementasan yang berubah mengerikan itu. Kita ke arah mana? Tanya Ibnu pada teman-temannya. Gak tahu, gak mungkin juga balik ke hutan tadi. Jawab Mas Singgih kepada Ibnu. Melihat mereka semakin bingung, aku mengingat arah pendaki tanpa kepala tadi pergi dan segera memeriksa ke tempat itu. Benar, ada jalan di sana. Aku pun menceritakan secara singkat kejadian saat kami bisa lolos dari hutan itu dan kemunculan pendaki tanpa kepala itu lagi barusan. Mungkin saja ia mencoba memberi petunjuk untuk kami agar selamat dari tempat ini. Tanpa pikir panjang, kami mengikuti jalan setapak di hadapan kami dan meninggalkan desa itu dan masuk lagi ke jalur yang kami tidak ketahui di mana ujungnya. Mas Galang! Mas Galang! Terdengar suara Wulan dari jauh di belakang kami. Aku menghentikan langkahku dan menoleh ke belakang. Kali ini wajahnya terlihat sedih. Mas Galang mau pergi? Tanya Wulan padaku. Aku berjalan mendekatinya. Dasar Wulan. Bahkan wajah sedihnya saat ini tetap tidak dapat menutupi kecantikannya. Wulan, ini bukan tempat untuk Mas Galang. Masih ada orang-orang yang menunggu Mas Galang di rumah. Maafin Mas ya, Wulan. Wulan terlihat menitikkan air mata. Sebuah pemandangan yang membuat aku lemah. Aku pun menguatkan diri dan berpaling meninggalkan Wulan. Kami berjalan secepat mungkin meninggalkan desa. Begitu banyak keinginanku untuk menoleh ke arah Wulan. Namun aku berusaha menahannya. Walau sekilas, rasa yang ditinggalkan Wulan di hati ini bisa saja menghentikan langkahku untuk terus berada di desa itu. Beruntung saat ini tangan Tiwi menggenggam keras di lenganku,
seolah mengingatkan bahwa ada teman-teman yang khawatir denganku. Sudah cukup jauh kami berjalan menyusuri kabut untuk menjauhi desa. Ada rasa yang mengganjal setiap mengingat kesedihan Wulan saat aku meninggalkannya. Entah apa yang akan terjadi dengannya saat ini. Apakah benar ia bisa melepaskan kepergianku? Masih mikirin Wulan ya? Mau jujur apa enggak ya? Udahlah, gak usah dijawab. Udah tahu jawabannya. Sok tahu. Lagi mikirin kamu tahu. Aku mencoba menggiring pemikiran tentang Tiwi akan Wulan. Semoga saja dia tidak berpikir kalau aku jatuh hati kepada Wulan. Walaupun sebenarnya kejadian tadi benar-benar membekas untukku. Gak usah gombal. Gak mempan sama gua. Aku pun tertawa sambil mengacak-acak rambut Tiwi untuk membalas omongannya. Ya udah, kalau belum mempan nanti dicoba lagi. Mas Firman dan yang lain mendengar perbincangan kami sambil berjalan di depan. Mereka lebih pengalaman dalam pendakian, tidak seperti aku. Jadi seharusnya mereka mampu untuk mencari jalur yang benar. Wah, ada yang cinlok nih. Ledek Mas Firman sambil menoleh ke arah kami. Gak gitu mas. Ini si Galang aja yang lagi kesurupan demit hidung belang. Balas Tiwi pada Mas Firman. Teman-teman Mas Firman pun ikut tertawa. Iya juga ya, gak apa-apa kok. Kalau suka lebih baik langsung ngomong. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita ke depannya, iya kan? Jangan sampai nyesel. Tambah Mas Sugih kepada kami. Iya Mas Sugih, tapi ya gak sama Tiwi juga kali Mas. Sekarang aja jatah bawaan saya di warung udah sisa sedikit gara-gara dia. Gimana kalau sampai pacaran? Dengan spontan Tiwi langsung mencubit pinggangku hingga wajahku terlihat kesakitan. Udah, jalan yang bener. Gak usah banyak ngoceh. Aku menggaruk kepalaku yang heran dengan tingkah Tiwi. Walaupun begitu, aku memang suka dengan wajah jutek Tiwi yang memang cukup lucu. Lambat laun kami merasa kabut semakin menipis. Jalur yang kami lewati mulai terlihat jelas dengan bebatuan besar yang mulai terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Tapi tetap saja, kami masih merasa ada sesuatu yang memperhatikan kami dari jauh. Masnya sebelum ke desa tadi ngelewatin hutan juga? Tanyaku mencoba membuka percakapan dengan Mas Firman. Iya mas, ngeri banget di sana. Masnya juga. Aku mengangguk dan berjalan sedikit mendekat ke arah mereka. Iya mas, kalau nggak ada hantu pendaki tadi, mungkin saya sama Tiwi sudah kenapa-napa di sana. Mas Firman dan yang lain bisa keluar dari hutan itu karena mengikuti hantu pendaki itu juga. Mas Firman tidak langsung menjawab ucapan Tiwi. Ia malah saling bertatapan dengan kedua temannya itu. Enggak, kita nggak ketemu hantu pendaki sama sekali, jawab Mas Ibnu kepada kami. Terus bagaimana caranya bisa keluar dari hutan itu? Ya kebetulan saja kita bertemu jalan yang aman dan sampai di desa tadi, jawab Mas Firman. Entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka bertiga. Walau begitu, aku tidak ingin berpikir lebih jauh. Setidaknya dengan keberadaan mereka, kami lebih aman melanjutkan perjalanan. Perjalanan di malam hari termasuk cukup berat untukku. Padahal sebenarnya, medannya tidak terlalu sulit. Aku khawatir lampu senterku tidak cukup hingga kami mencapai tempat yang aman. Shh, jangan berisik. Mas Firman yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan meminta kami untuk tenang. Aku penasaran dengan apa yang ada di depan kami dan berlahan menyusul ke depan. Sekali lagi, makhluk itu muncul di hadapan kami. Kali ini sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan wajah yang pucat menghadang kami di tengah jalan. Tubuhku merinding setelah melihat sosok yang tengah melayang memperhatikan kami dari arah depan sana. Mungkin sosok ini yang banyak orang sebut dengan nama kuntilanak. Man, kuntilanak itu man, gimana ini? Tanya Mas Ibnu kepada Mas Firman. Dia ketakutan. Tenang dulu, jangan panik, jawab Mas Firman sambil merogoh sesuatu dari tas kecilnya.
Hebat, mereka bahkan tidak panik saat melihat sesosok kuntilanak di depan mereka. Aku pun penasaran apa yang akan mereka lakukan dengan situasi seperti ini. Tidak kusangka, Mas Firman mengeluarkan pisau kecil seukuran jari telunjuk dengan gagang kayu berukiran kuno dan membacakan sesuatu pada benda itu. Saat selesai melakukan ritualnya, Mas Firman melemparkan benda itu dan menancap tepat ke tanah tempat kuntilanak itu melayang. Seketika kulit makhluk itu terlihat melepuh dan kesakitan. Ia menatap ke arah kami dengan tatapan penuh amarah. Namun sesuatu yang dilempar Mas Firman terus membuatnya kesakitan dan perlahan membuatnya menghilang dari hadapan kami. Mas Firman, itu apaan? Jimat? Ya, kurang lebih begitu. Udah lanjut aja. Jangan sampai itu setan balik lagi, kata Mas Firman yang mengambil kembali pisau kecil miliknya itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Entah, walaupun kuntilanak itu sudah hilang, aku masih merasakan ada yang mengganjal. Galang, perasaan gua nggak enak, Lang. Ucap Tiwi berbisik kepadaku. Aku menebak kalau Tiwi juga merasa sesuatu yang janggal dengan jimat dan sesuatu dari kelompok Mas Firman ini. Sama, Wi. Semoga saja cuma perasaan saja ya. Yang penting kita tetap hati-hati. Jauh dari dalam hutan, aku mendengar suara teriakan wanita yang terdengar marah. Entah mengapa aku menduga bahwa itu adalah suara kuntilanak tadi. Suara itu terdengar menjauh dan mendekat, seolah tanpa arah. Mas Firman pun sepertinya segera menyadarinya dan menoleh ke beberapa bagian hutan. Ia tidak berkata apa-apa dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Mas Sugi dan Mas Ibnu merespon Mas Firman dan segera mengikuti kecepatannya. Kami pun melangkah dengan lebih cepat sambil menahan rasa lelah kami. Setelah cukup jauh, akhirnya suara teriakan itu pun menghilang. Aku berharap semoga saja makhluk itu tidak mengikuti kami. Di tengah rasa lelah kami, tiba-tiba terlihat dari salah satu sisi kabut sebuah cahaya yang sepertinya berasal dari api unggun. Mas Firman, itu api unggun bukannya? Mas Firman sepertinya sudah menyadari hal itu juga dan merubah arah ke jalur ke api unggun itu. Benar, api unggun. Ada beberapa tenda di sana. Kita selamat, ucap Mas Sugih yang raut mukanya seketika berubah senang. Kami mempercepat langkah kami menelusuri sisi hutan hingga akhirnya melihat beberapa tenda sudah berdiri di sana. Sebuah api unggun yang cukup besar menyala dengan terang di tengah-tengahnya. Pandangan mataku mengitari seluruh tenda yang berdiri di sana. Terlihat dari salah satu sisi dua orang yang wajahnya tidak asing terlihat berlari ke arah kami. Galang, Tiwi, alhamdulillah. Panas dingin gua mikirin kalian hilang. Terlihat wajah Raka yang cemas berubah lebih tenang setelah melihat kami. Kalian ndak apa-apa kan? Untung benar kata pendaki-pendaki itu, supaya menunggu kalian di sini. Tambah Farel dengan raut wajah yang sama. Iya, aku nggak apa-apa. Berarti kalian nungguin semalaman di sini. Balasku sambil mengikuti Raka menuju tenda yang sudah mereka dirikan. Semalaman? Raka bertatap muka dengan Farel, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Kita di sini baru beberapa jam, Lang, pas kalian terpisah. Akhirnya kami bertemu pendaki-pendaki ini dan memutuskan ngecamp di sini saat waktu mulai malam. Jelas Raka padaku. Kali ini aku yang bertatapan dengan Tiwi. Hal aneh apa lagi ini? Aku ingat dengan jelas saat bermalam di tenda bersama Tiwi hingga akhirnya lolos dari desa gaib. Gak mungkin, Kah? Habis terpisah itu, gua sama Galang udah sempet ngecamp semalam. Tadi aja malah hampir nginep lagi di desa sebelum kesini. Bantah Tiwi yang juga tidak percaya. Desa? Desa apaan, Wi? Gak ada desa di sini. Farel membantah dengan wajah yang bingung. Tiwi menoleh ke arahku, seolah meminta aku untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ya udah, kita taruh tas dulu dan beres-beres. Nanti gua ceritain apa yang gua sama Tiwi alami, sekaligus nyapa beberapa pendaki di sini. Aku menutup perbincangan agar setidaknya kami bisa beristirahat dulu sejenak
Sebelum siap menceritakan kejadian yang sepertinya cukup panjang untuk kuceritakan kepada Raka dan Farel. Beberapa pendaki yang sedang beristirahat menikmati kopi menyapa kami dengan ramah, sementara kami berusaha membalasnya dengan wajah yang sangat lelah. Udah, kalian istirahat dulu saja. Gua bikinin teh panas ya. Tadi gua juga sama pendaki udah masak nasi. Nanti kita nimbrung aja. Iya kak, terima kasih ya. Gua beres-beres sebentar. Ucapku sambil meletakkan tas ransel di sebelah tas mereka. Akhirnya ya Lang, kita selamat juga. Capek gua sama kejadian-kejadian tadi. Ucap Tiwi setengah mengeluh sekaligus menghela nafas dengan lega. Iya, sekarang gua cuma mau rebahan sebentar, terus cari yang hangat-hangat. Kali ini aku melepas sepatu, jaket, dan peralatan hikingku. Walaupun sedikit dingin, aku merasa lega, seolah terbebas dari beban. Aku membaringkan tubuhku di tenda hijau tua milik rental yang ternyata cukup besar. Mungkin sepertinya tenda ini cukup untuk kami berempat bila bisa mengatur posisi dibanding harus membuka tenda lagi. Aku menutup mata sebentar sekedar untuk menghilangkan rasa lelahku, sementara Tiwi masih sibuk dengan perlengkapannya sendiri. Sesekali aku membuka mata. Tanpa sengaja aku melihat Tiwi hanya mengenakan rentop hitam sambil menyiapkan kaos baru yang akan dikenakan. Sekilas terlihat bentuk tubuhnya menyerupai model-model yang aku lihat di majalah-majalah otomotif. Astaga Tiwi, bilang dong kalau mau ganti baju. Kan gue bisa keluar dulu. Sorry Lang, gua kira lu tidur. Wajah Tiwi terlihat memerah dan segera buru-buru mengenakan kaosnya. Saat memastikan Tiwi sudah mengenakan kaosnya, aku memilih untuk keluar dan menghampiri Raka dan Farel yang sudah membuatkan kami teh panas di gelas dari tutup termos. Muka lo kenapa Lang? Merah gitu? Tanya Farel padaku. Aku mencoba mengecek wajahku. Sayangnya tidak ada cermin yang bisa menunjukkan wajahku saat ini. Jangan sampai Raka dan Farel tahu kejadian tadi. Mereka pasti akan meledekku habis-habisan. Nggak tahu Rel. Kedinginan kali. Aku menjawabnya dengan singkat. Aku mengambil gelas berisikan teh hangat itu dan duduk persis di sisi api unggun dengan mengambil jarak dari beberapa pendaki lain. Pasti ada kejadian aneh lagi ya Lang. Ucap Raka yang ikut duduk di dekatku. Banyak, udah kayak mimpi. Gua hampir ngerasa nggak bisa balik. Jangan ngomong gitu. Kalau gua nggak ketemu lo, kagak tahu bakal gimana gua semalam. Ucap Tiwi yang baru saja keluar dan duduk di sampingku sembari mencari kehangatan dari api unggun. Malam itu kami habiskan dengan menceritakan tentang hal yang aku alami bersama Tiwi. Awalnya mereka sedikit meledek saat mengetahui kami sempat bermalam berdua. Namun ekspresi mereka berubah saat aku bercerita tentang sosok mengerikan yang melewati tenda kami di malam hari hingga tersesat di hutan dan berakhir di desa gaib. Aku tidak menceritakan sama sekali tentang Wulan kepada mereka. Aku sangat berharap semoga saja kisah tentang Wulan bisa tertinggal di sana tanpa harus aku ceritakan kepada siapapun. Pendaki yang datang bareng kita tadi juga tersesat di desa gaib. Mungkin besok sebelum melanjutin perjalanan, kita samperin dulu mereka untuk sekedar pamit. Ajakku pada Tiwi. Tiwi mengangguk dan menyeruput tehnya. Sebenarnya dibanding rasa legaku saat sampai di sini, suatu yang aku membuatku lebih tenang adalah melihat Tiwi sudah berada di tempat yang aman. Setelah selesai menceritakan kejadian yang kami alami, kami mulai kembali mengobrol ngalor ngidul seperti biasa. Sumpah keberadaan mereka berdua adalah obat paling ampuh untuk kami yang hampir trauma dengan kejadian yang kami alami. Tenda jadul kayak gitu masih ada yang make ya Kak? Di tengah-tengah santainya pembicaraan kami, tiba-tiba Tiwi mengomentari tenda yang digunakan oleh Mas Firman dan kawan-kawannya, yang memang terlihat model lama yang harus dibangun secara manual. Cukup lebih merepotkan dibanding tenda lipat yang kami gunakan. Mungkin mereka memang benar-benar pengen mendalami camping yang sederhana kali Wi. Nggak kayak kita yang nyari yang serba praktis.
balas Farel kepada Tiwi. Nasi dan telur dadar, itulah menu kami malam ini dengan nasi yang kami dapat dari pendaki lain dan menggoreng telur menggunakan kompor portable yang kami bawa. Semoga saja besok kami sudah bisa sampai di puncak dan turun dengan selamat, sehingga perbekalan kami cukup hingga sampai di base camp. Malam pun semakin larut, kali ini aku berharap bisa istirahat dengan pulas tanpa ada gangguan dari makhluk-makhluk seperti kemarin. Api unggun berlahan mulai meredup, kami sempat menawarkan Tiwi untuk mendirikan tenda terpisah, namun ia menolak dengan alasan takut terjadi hal-hal yang mengerikan lagi. Akhirnya kami pun masuk ke dalam tenda dan mengambil posisi untuk tidur, dengan posisi Tiwi di ujung dibatasi dengan tas. Walaupun sebenarnya aku percaya tidak ada salah satu pun dari kami yang berniat tidak baik kepada Tiwi. Tak butuh lama untuk Tiwi hingga tertidur. Aku sedikit melamun memikirkan beberapa kejadian yang aku alami. Mungkin apabila ada yang celaka di antara kami, pasti akulah yang paling bersalah. Udah Lang, gak usah banyak dipikirin. Banyak doa aja, biar perjalanan kita besok lancar. Ucap Farel sambil memejamkan matanya. Iya Rel, bener kata lu. Suara rintik hujan terdengar di sekitar tenda kami. Di tengah tidurku, samar-samar aku mendengar suara dari tempat Tiwi seolah sedang melakukan sesuatu. Aku merasa seperti ia bergerak mendekat ke arahku. Merasa penasaran, aku mencoba membuka mata, dan tiba-tiba wajah Tiwi sudah ada di atasku sambil tersenyum. Ia terlihat mengenakan kaos ketatnya dan menatapku seolah ingin memelukku. Saat mengetahui aku terbangun, ia meletakkan telunjuknya di depan bibirnya, seolah memintaku untuk tidak berisik. Tiwi, lu ngapain? Tiwi tersenyum manis dengan sesekali menggodaku dengan tatapan matanya. Bukan Tiwi, aku Wulan. Aku tidak mengerti dengan apa yang Tiwi ucapkan. Jelas ia adalah Tiwi, tapi sepertinya saat aku melihat senyumannya, seketika aku teringat senyuman Wulan saat ia menari menggodaku di panggung. Galang, bangun Lang, bangun. Raka, bangun Kak. Terdengar suara Farel sambil menggoyangkan tubuhku. Seketika aku tersadar, sosok Tiwi yang sebelumnya berada di atasku menghilang, seolah kejadian tadi hanya mimpi. Aku mengecek posisi Tiwi dan ia masih tertidur dengan posisi sama persis seperti saat tadi. Apaan itu Lang? Ucap Farel dengan wajah yang menengadah ke sekitar tenda, di mana berbagai siluet bayangan terlihat melayang di sekitar tenda kami. Raka yang baru saja terbangun terperanjat saat mengetahui keadaan ini. Cahaya redup dari api unggun di luar membuat bayangan sosok itu terlihat semakin jelas. Siluet sosok wanita melayang di sekitar kami. Terkadang benda seperti bola api juga terlihat melintas diikuti dengan keberadaan makhluk besar dengan cakar yang panjang. Ini yang lo ceritain Lang? Tanya Farel padaku. Aku menggeleng dengan keringat dingin mengucur deras di tengkuku. Bukan seperti ini. Mereka berbeda. Mendengar suara kami, Tiwi pun terbangun. Seketika juga wajahnya terlihat pucat dan mendekat ke arah kami. Tenang dulu, Wi. Tenang dulu. Sekarang kita nggak cuma berdua. Gak usah takut. Ucapku mencoba menenangkannya, walaupun tidak tahu apakah ucapanku akan berguna untuknya. Tak lama setelahnya, rintik hujan turun membasahi sekitar tenda kami persis seperti mimpiku tadi. Api unggun pun padam dengan perlahan dan menyisakan kegelapan di sekeliling kami. Nyalain senter kah? Jangan dulu Rel. Kita lihat yang lain dulu aja. Kami menunggu cukup lama tanpa ada cahaya dari luar. Bayangan-bayangan tadi tidak lagi terlihat. Namun entah bagaimana, aku seperti masih merasakan keberadaan mereka dari sini. Kita cek kondisi luar sambil memberi kode lampu ke tenda pendaki yang lain. Ajak Raka sambil menyiapkan senter dan bersiap keluar. Aku bersiap mengikuti Raka dan membantunya membuka resleting pintu tenda. Mengerikan. Tempat kami bermalam saat ini tidak lagi seperti bagian hutan yang kosong dengan pepohonan, melainkan sebuah tempat yang ramai dengan keberadaan berbagai makhluk halus yang berlalu lalang.
Kita harus gimana, Lang? Apa kita bakal selamat kalau hanya diam di tenda? Tanya Farel dengan wajah yang semakin pucat. Aku menggeleng. Beberapa makhluk di sekitar kami seolah mengelilingi tenda satu persatu, seolah mencari sesuatu. Nggak ada satu tenda di luar yang buka. Apa mereka nggak sadar? Tanya Raka. Rintik hujan semakin deras. Bersamaan dengan itu, kami melihat sosok bayangan hitam seorang perempuan menatap ke arah tenda kami. Seketika suasana menjadi sangat mencekam. Makhluk itu seolah mengincar kami. Suara kilatan petir terdengar menggelegar, menunjukkan sosok makhluk berwajah pucat yang mendekat perlahan ke arah kami. Melihat Tiwi dan teman-temanku, aku pikir aku harus keluar dan menghadapi makhluk ini. Entah apa resiko yang akan terjadi. Aku menggenggam keras tanganku, membaca doa sebisaku dan mengumpulkan keberanian untuk keluar. Namun tepat sebelum aku berdiri, suara petir sekali lagi menggelegar bersamaan dengan suara sesuatu yang terseret. Galang! Tolong! Terdengar suara Tiwi seperti terseret dengan cepat keluar dari tenda. Dewi! Raka berniat menangkapnya, namun Tiwi terseret dengan cepat. Seketika kami bertiga menyusul keluar tenda dan aneh sekali. Sosok Tiwi sudah tidak terlihat bersamaan dengan sosok yang bergentayangan di sekitar tenda kami itu. Hanya rintikan hujan yang tersisa tanpa memberikan petunjuk kemana Tiwi pergi. Aku segera kembali ke dalam tenda, mengambil lampu senter dan perlengkapanku. Raka yang melihatku, spontan saja menahanku. Mau kemana, Lang? Bahaya pergi sendiri. Gue nggak bisa ninggalin Tiwi, kah? Lo nggak lihat makhluk apa tadi? Kita cari pertolongan, Lang. Jangan gegabah. Farel terlihat khawatir denganku, namun sepertinya aku tidak peduli. Oke, kalau kamu memaksa, kita cari bareng. Jangan sampai ada yang terpisah lagi di antara kita.